Selamat siang anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak yang lain. Nanti kalian pahami contohnya, kemudian kerjakan soal latihannya. Bentuk yang pertama yaitu kedua ruas persamaan memuat tanda mutlak. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Misalkan fx sama dengan m dan gx sama dengan n. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi nilai mutlak m kuadrat sama dengan nilai mutlak n kuadrat. Sehingga m kuadrat sama dengan n kuadrat. Berikutnya kita pindah ruas menjadi m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi m tambah n kali m dikurangi n sama dengan 0. Sehingga diperoleh m ditambah n sama dengan 0 atau m dikurangi n sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya akan kita pakai untuk menyelesaikan soal yang bentuknya kedua ruas persamaan memuat tanda mutlak. Jadi kita tidak perlu mengkuadratkan kedua ruas. Cukup kalau misalnya ada soal bentuknya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka menyelesaikannya fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan latihan nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 4. Nah, di sini berarti fx-nya 2x dikurangi 1 dan gx-nya x ditambah 4. Kemudian kita pakai rumus fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x dikurangi 1 ditambah x ditambah 4 dikalikan 2x dikurangi 1 dikurangi x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, menjadi 3x ditambah 3 dikali x dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3x ditambah 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Nah, himpunan penyelesaiannya menjadi himpunan negatif 1 dikurangi 5. Nah, biar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan soal nomor 1 dengan melihat contoh nomor 1. Oke, mari kita lihat bentuk persamaan nilai mutlak yang lain, yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx, dengan gx lebih besar atau sama dengan 0. Bedanya dengan yang tadi, di sini ruas kirinya atau gx-nya tidak memuat tanda mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita lihat contoh latihan nomor 2. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 2x ditambah 1. Nah, di sini berarti fx-nya sama dengan x dikurangi 2. Kemudian gx-nya 2x ditambah 1.
Nah, langkah pertama, kita lihat syaratnya dulu. Syaratnya, Gx harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti x-nya harus lebih besar sama dengan negatif setengah. Nah, setelah kita tahu syaratnya, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Berikutnya, kita cari fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan negatif gx. Yang pertama dulu, fx sama dengan gx. X dikurangi 2 sama dengan 2x ditambah 1. Sehingga nanti akan kita temukan X sama dengan negatif 3. Nah, syaratnya tadi X lebih dari sama dengan negatif setengah. Berarti X sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi syarat. Karena lebih kecil daripada negatif setengah. Kemudian selanjutnya kita cari fx sama dengan negatif gx. Berarti x dikurangi 2 sama dengan negatif 2x ditambah 1. Sehingga kita peroleh x sama dengan 1/3. Nah, syaratnya tadi X lebih dari sama dengan negatif setengah. Berarti X sama dengan 1/3 memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah X sama dengan 1/3. Nah, biar kalian lebih paham, coba kerjakan soal nomor 2. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 8 ditambah nilai mutlak x dikurangi 3 sama dengan 5. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Mari kita lihat bersama-sama. Langkah pertama, kalian harus mencari pembuat 0 yang ada dalam tanda mutlak. Berarti pembuat 0 dari 2x dikurangi 8 dan x dikurangi 3. Nah, 2x dikurangi 8 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. X dikurangi 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Setelah itu, kalian ingat kembali definisi nilai mutlak. Nilai mutlak 2x dikurangi 8 artinya sama dengan 2x dikurangi 8 untuk x lebih dari sama dengan 4. Sama dengan negatif 2x ditambah 8 untuk x dikurangi 4. Nah, ini kok bisa negatif 2x ditambah 8? Kan yang berikutnya itu negatif 2x dikurangi 8. Nah, itu kalau diselesaikan menjadi negatif 2x ditambah 8. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak x dikurangi 3 sama dengan x dikurangi 3 untuk x lebih dari sama dengan 3. Nah, sama dengan negatif x dikurangi 3. Nah, itu kalau diselesaikan menjadi negatif x ditambah 3 untuk x kurang dari 3. Nah, setelah kita cari definisinya, kemudian letakkan x sama dengan 4 dan x sama dengan 3 tadi dalam garis bilangan. Nah, seperti itu. Kemudian bagilah menjadi 3 bagian. 3 bagian itu kita lihat pada syaratnya untuk. Nah, itu berarti nanti ada
X dikurangi 3, kemudian yang tengah itu berarti X lebih dari sama dengan 3 kurang dari 4, dan kemudian yang kanan X lebih dari sama dengan 4. Jadi ada 3 bagian ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita lihat untuk masing-masing daerah atau masing-masing bagian. Yang pertama, yang kiri dulu, untuk X kurang dari 3. Nah, untuk X kurang dari 3, nilai mutlak 2X dikurangi 8-nya itu berarti yang negatif 2X ditambah 8. Kemudian untuk yang nilai mutlak X dikurangi 3 berarti yang negatif X ditambah 3. Nah, jadi soalnya menjadi negatif 2X ditambah 8 ditambah negatif X ditambah 3 sama dengan 5. Kita selesaikan, kemudian akan diperoleh X sama dengan 2. Nah, itu kan syaratnya untuk X kurang dari 3. X kurang dari 3 berarti X sama dengan 2 memenuhi. Kemudian yang kedua, mari kita lihat untuk X lebih dari sama dengan 3 kurang dari 4. Nah, untuk X kurang dari 4 berarti pakai yang negatif 2X ditambah 8. Kemudian untuk X yang lebih dari sama dengan 3 berarti nilai mutlak X dikurangi 3-nya pakai yang X dikurangi 3. Sehingga soalnya menjadi negatif 2X ditambah 8 ditambah X dikurangi 3 sama dengan 5. Kita selesaikan, diperoleh X sama dengan 0. Nah, itu kan syaratnya untuk X lebih dari sama dengan 3 kurang dari 4. Apakah 0 memenuhi? Nah, 0 tidak memenuhi. Berarti untuk X sama dengan 0 ini tidak memenuhi, tidak dipakai. Oke, selanjutnya mari kita lihat untuk daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 4, nilai mutlak 2X dikurangi 8 itu pakai yang 2X dikurangi 8. Kemudian nilai mutlak X dikurangi 3 untuk X lebih dari sama dengan 4 berarti pakai yang X dikurangi 3. Sehingga diperoleh 2X dikurangi 8 ditambah X dikurangi 3 sama dengan 5. Kita selesaikan menjadi X-nya sama dengan 5/1/3. Apakah ini memenuhi? Ya, karena X-nya itu lebih dari sama dengan 4, berarti 5/1/3 memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan yang memenuhi, X yang memenuhi, berarti himpunan 2,51/3. Gimana? Jelas? Nah, biar kalian lebih paham, silahkan coba kerjakan soal nomor 3. Setelah tadi kita belajar bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak, mari kita lihat contoh nomor 4. Ini merupakan contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang lain selain yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu ya. Oke, kita lihat contoh nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 1 lebih dari 2X dikurangi 4. Nah,
Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kalian cari pembuat nol yang ada dalam tanda nilai mutlak. Di situ berarti X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita ingat definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X ditambah 1 akan sama dengan X ditambah 1 jika X lebih dari sama dengan negatif 1. Sama dengan negatif X ditambah 1 jika X kurang dari negatif 1. Nah, bentuk negatif X ditambah 1 ini juga kalian bisa tuliskan negatif X dikurangi 1. Boleh. Nah, mari kita lihat untuk masing-masing. Yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 1, berarti diperoleh X ditambah 1 lebih dari 2X dikurangi 4. Kita selesaikan pertidaksamaannya, diperoleh X kurang dari 5. Nah, langkah selanjutnya kita cari irisan dari X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari 5. Kalau kalian tidak bisa langsung, maka kita cari melalui garis bilangan. Nah, kita lihat caranya. Tempatkan negatif 1 dan 5 pada garis bilangan. Nah, itu titiknya itu penuh kalau ada tanda sama dengannya, kemudian bolong itu kalau tidak ada tanda sama dengannya, jadi tidak ikut. Nah, kemudian untuk X lebih dari sama dengan negatif 1, itu berarti daerahnya dari negatif 1 ke kanan. Kemudian selanjutnya X kurang dari 5. X kurang dari 5 berarti dari 5 ke kiri. Dari 5 ke kiri. Nah, nanti ada daerah yang memuat dua-duanya. Nah, berarti di situ itu yang Miss Block pink. Nah, itu adalah irisan dari keduanya. Nah, irisan dari keduanya itu kalau ditulis pakai lambang matematika, itu menjadi X lebih dari sama dengan negatif 1, X kurang dari 5. Oke, kemudian kita lihat yang kedua, untuk X kurang dari negatif 1. Untuk X kurang dari negatif 1, maka soalnya menjadi negatif X ditambah 1 lebih dari 2X dikurangi 4. Kita cari, maka diperoleh X kurang dari 1. Sama seperti langkah yang tadi, kita cari irisan dari X kurang dari negatif 1 dan X kurang dari 1. Nah, diperoleh X kurang dari negatif 1. Nah, dengan demikian, himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 yaitu sama dengan himpunan X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 5. Jelas ya? Oke. Untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham, silahkan dicoba soal nomor 4. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa, nanti setelah kalian selesai mengerjakan soal-soal latihannya, jawabannya diupload ke Google Classroom atau dikirim ke WA Miss. Kalau kalian mengerjakannya dengan melihat contoh, mendengar penjelasannya masih bingung, nanti boleh bertanya ke Miss. Oke?
Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Selamat siang.